Halo anak-anak semuanya, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar matematika. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi matematikanya ke materi pecahan. Nah, pecahan ini sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 4 dan kelas 5. Nah, di kelas 6 ini hanya memperdalam saja. Ya, kita akan mengingat pecahan itu apa saja jenisnya. Nah, supaya kalian belajarnya juga mudah di rumah, kalian tonton video ini sampai habis dari awal sampai dengan akhir ya, jangan di skip karena nanti juga akan ada soal-soal latihan di video ini pula. Oke? Kita mengingat dulu apa itu pecahan ya. Pecahan itu ditulis dengan lambang A per B. Ya, A itu pembilang dan B itu penyebut. Misal ada pecahan 1/2, berarti satunya menjadi pembilang dan B-nya adalah penyebut. Kita lihat, kita ingat kembali ya. Misalkan di sini ada lingkaran. Lingkaran ini dibagi menjadi 8 bagian. Kita akan tentukan pecahan yang diarsir. Dilihat di sini yang diarsir atau yang diwarnai merah itu ada 2 bagian. 2 bagian dari 8 bagian. Jadi pecahan yang bisa kita tulis adalah, kita tulis dulu bagian yang diarsir. Yang diarsir kan 2. Berarti 2 sebagai pembilang per seluruh bagian. Seluruh bagian kan ada 8. Jadi pecahannya adalah 2/8. Begitu ya. Oke, materi hari ini ada 3. Yang pertama, menyederhanakan pecahan. Yang kedua, mengubah pecahan ke bentuk desimal dan persen. Dan yang ketiga, mengurutkan pecahan. Jadi nanti ketika ada video, kalian tonton sampai habis, lihat caranya dan catat hal-hal yang penting. Ya, jadi ketika kalian menghadapi soal, tidak bingung. Karena ingat, materi ini masuk ke kisi-kisi ujian sekolah ya. Hati-hati dan kamu bikin catatan-catatan penting. Mulai saja. Ini contoh menyederhanakan pecahan dari pecahan campuran. Ingat ya, menyederhanakan pecahan itu harus diubah menjadi pecahan biasa. Hanya pecahan biasa yang bisa disederhanakan. Jika kita bertemu pecahan campuran, berarti harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Karena ini 24/10 adalah pecahan campuran, jadi kita akan ubah menjadi pecahan biasa dengan rumus C kali B plus A per B. C-nya 2 ya kan, B-nya 10 ditambah A-nya 4 per B-nya 10. 2 dikali 10 20 ditambah 4 20, 4/10. Nah, ini yang bisa disederhanakan, dicari FPB-nya. FPB dari 24 dan 10. Kira-kira FPB-nya berapa? 24 dan 10. FPB-nya 2. Berarti atas dibagi 2, 24 dibagi 2 per 10 dibagi 2. Sama dengan 24 dibagi 2, 12. 10 dibagi 2, 5. Masih bisa disederhanakan? Masih bisa ternyata. Bagaimana caranya? Tinggal dibagi saja. 12 dibagi 5. 12 dibagi 5, 2. Dapat 2 ya, yang paling mendekati. 2 kali 5, 10. Dikurang 12 dikurangi 10, sisa 2. Udah, sisanya ditinggal saja sisa. Ya, yang kita tulis hasilnya dulu. Ini ditulis duluan. 2. Kemudian sisanya ditulis sebagai pembilang. 2 pernya jangan lupa yang ini 5. 2 per 5. Selesai. Udah ya.
bagian yang kedua yaitu mengubah pecahan biasa bentuk desimal dan sebaliknya. Ya, pertama dulu kita akan mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Ada dua cara. Yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi 10 atau kelipatannya. Kita lihat dulu penyebutnya. Di sini kan penyebutnya 4. Ya, penyebutnya ini masih bisa dijadikan penyebut 10 atau tidak? Tidak bisa, ya kan? Berarti kelipatannya 10. 100. Kalau misal 100 tidak bisa, kita naik lagi kelipatan 10 selanjutnya 1000. Ya, karena ini masih bisa dijadikan penyebut 100, maka kita jadikan penyebut 100. 4 dikali berapa supaya 100? 4 dikali 25. Kalau bawah dikalikan 25, atas dikalikan 25 pula. Ya, 4 kali 25, 100. Yang atas 3 kali 25, 75. Sudah, kalau 75 per 100 kan gampang dijadikan desimal. Di belakang koma 2 angka, berarti 0,75. Ya, mudah sekali. Kita lihat cara kedua, yaitu dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Pembilang kan atas, penyebut kan bawah. Ya tidak? Kita bagi berarti pembilangnya 4 dibagi 5. Caranya bagaimana? Pakai susun pendek ya, program. 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 kan tidak bisa. 0. 0 kali 5. 0. Kurangi 4. Tidak bisa. Tambah 0. Kalau di sini nambah 0, di atas tambah koma. Jangan lupa, ini riskan sekali ya. Kalau di sini tambah 0, di atas tambah 0. Untuk pertama kali saja. 40 dibagi 5. 8. 8 kali 5, 40. 40 dikurangi 40, 0. Habis. Jadi bentuk desimal dari 4 per 5 adalah 0,8. Wah, gampang. Iya, mudah. Ya, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut ini. Ini ada bentuk desimal 1,25. Hal yang pertama harus dilakukan adalah kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Per 10, per 100, atau per 1000. Ini dilihat dari angka di belakang komanya. Kalau angka di belakang koma 1, berarti, kalau di belakang koma itu satu angka, itu berarti per 10. Jika di belakang koma 2 angka, itu per 100. Jika di belakang koma 3 angka, berarti per 1000 dan seterusnya. Ya, karena 1,25 di belakang koma 2 angka, berarti ini adalah pecahan per 100. Berapa per 100? 125 per 100. Nah, ini yang akan kita sederhanakan. Dibagi dengan bilangan yang sama. Ya. Misal, kita akan bagi dengan bilangan 25. Jika atas dibagi 25, bawah juga dibagi 25. 125 dibagi 25 hasilnya 5. Kemudian 100 dibagi 25 hasilnya 4. Masih bisa disederhanakan? Masih bisa. 5 dibagi 4 dapat 1. 1 kali 4, 4. 5 dikurangi 4, 1. Ingat, yang ditulis ini dulu. Hasilnya dulu. 1, kemudian sisanya buat pembilang. Per, penyebutnya yang ini. 4. 1 per 4. Selesai.
belajar mengubah pecahan ke bentuk persen. Ingat, persen itu adalah per 100. Ya, persen itu adalah per 100. Jadi, ada dua cara di sini. Yang pertama, cara 1. Ubah penyebutnya menjadi 100. Kita lihat contoh, ada pecahan 3/5. Ya, kita ubah menjadi penyebutnya menjadi 100. 5 dikali berapa supaya 100? 5 dikali 20. Ingat, jika bawah dikali 20, atas juga harus dikali 20. 5 dikali 20, 100. 3 dikali 20, 60. 60 per 100. Sudah per 100 kan? Iya, jadi 60%. Selesai. Coba cara 2, apakah sama? Ini kan 3/5 ya, sama. Cara 2 adalah kalikan pecahan dengan 100%. Pecahannya kan 3/5 dikali 100%. Tinggal dikali saja. 3 kali 100 kan 300. Ya tidak? 300 per 5. 300 dibagi 5, 60%. Sama? Sama. Sudah selesai. Sekarang kita belajar mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh baik-baik ya. Di sini ada contoh 45%. Hal yang pertama kita lakukan adalah ubah dulu persen tersebut menjadi pecahan biasa per 100. Ya tidak, persen kan per 100. Berarti kalau 45%, yaitu 45 per 100. Jika sudah pecahan biasa seperti ini, ya tinggal disederhanakan saja, dibagi, sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Atau kamu cari FPB-nya. Sama ya. 45 per 100. Misal kita bagi 5, atas dibagi 5, bawah dibagi 5. 45 dibagi 5, 9. 100 dibagi 5, 20. Apakah ini sudah sederhana? Ya, ini sudah sederhana. Ya, jadi ini hasilnya 9 per 20. Mudah, selesai. Mengurutkan pecahan. Oke, lihat contohnya. Di sini ada soal. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Kita lihat ada 3 pecahan di sini, ya, berbagai bentuk. 3/5 bentuk dari pecahan biasa, ada bentuk persen juga 25% dan bentuk desimal 0,5. Di sini ada dua cara. Kita lihat dulu cara yang pertama. Cara yang pertama adalah dengan mengubah ke pecahan biasa. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa, kemudian menyamakan penyebutnya dengan cari KPK-nya. Kita lihat dari yang pertama, 3/5. Sudah jadi pecahan biasa? Sudah, berarti kita tulis saja 3/5. Oke? Belum selesai ya, nanti dulu. 25%. Sekarang kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Karena persen per 100 berarti 25 per 100. 0,5 dijadikan pecahan biasa. Karena di belakang koma 1 angka berarti 5 per 10. Ya. Nah, ini kita sudah bisa mencari KPK-nya. Dengan cara bagaimana? Dilihat penyebutnya. Dari 3 pecahan berikut. Dilihat penyebutnya ya. Yang ini 5, ini 100, yang ini 10. Berarti kita cari KPK dari 5, 100, dan 10. Inilah yang akan jadi penyebut. Ya. KPK dari 5, 100, dan 10 berapa? 100. Ya, KPK-nya 100. Jadi penyebutnya 100 diubah menjadi penyebut 100 semua.
Oke, kita ubah penyebutnya jadi penyebut 100. Dari 3/5 dijadikan penyebut 100. Dikali berapa? 20. Jika bawah dikali 20, atas juga dikali 20. 3 kali 20, 60. 60 per 100. Ya, sudah? Sudah. Yang ini 25 per 100. Tidak usah diubah lagi karena sudah per 100. Yang 5 per 10 jadikan per 100. Dikali berapa? Dikali 10. Atas juga dikali 10. 5 kali 10, 50. Oke, ini tinggal kita urutkan karena sudah sama ya, penyebutnya sudah 100 semua, tinggal kita urutkan dari yang terkecil. Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya yang paling kecil yang mana? Oh, yang ini 25, berarti dia urutan pertama. Kemudian dilihat lagi, ada 60, ada 50. Yang lebih kecil 50, berarti ini urutan kedua. Kemudian 60 ini urutan ketiga. Ingat, untuk mengurutkan kita lihat bentuk awal. Bentuk awal ya, bukan bentuk yang sudah disamakan. Bentuk awalnya. Yang pertama bentuk awalnya 25%. Kemudian yang kedua bentuk awalnya 0,5. Yang ketiga bentuk awalnya 3/5. Nah, ini sudah selesai cara pertama. Jadi jika diurutkan dari yang terkecil mulai dari 25%, kemudian 0,5, dan yang terakhir 3/5. Mudah ya? Kemudian kita lanjut coba cara yang kedua, apakah hasilnya sama? Kita lihat cara yang kedua, semuanya diubah ke bentuk persen. Masih ingat ya, mengubah ke bentuk persen itu bagaimana caranya tadi? Bisa dibuat per 100 atau langsung dikalikan dengan 100%. Kita kalikan saja dengan 100% ya, biar lebih cepat. Dari yang pertama, 3/5. Kita kalikan dengan 100%. Langsung 3 kali 100%, 300% per 5. 300 dibagi 5, 60%. Sudah. Kita lanjut. 25% karena sudah bentuk persen, tidak usah diubah. Sekarang yang 0,5 mau diubah ke bentuk persen, jadikan pecahan biasa dulu. Karena di belakang koma satu angka berarti 5/10. Tinggal kita kalikan dengan 100%. 5 kali 100, 500. Persen per 10. 500 dibagi 10, 50. Sudah sama bentuk persen? Iya. Tinggal kita urutkan dari yang apa? Yang terkecil. Tinggal dilihat saja angkanya. Yang paling kecil 25%. Ya tidak? Kemudian yang kedua dilihat, ini ada 60, ada 50, berarti 50%. Awas, jangan 50% ya, tapi bentuk awal dari 50% yaitu 0,5. Ya, kemudian yang terakhir yaitu 60%, bentuk awalnya 3/5. Sudah selesai, sama ya? Sama, hasilnya tinggal kamu pilih mau pakai cara satu atau cara yang kedua yang dirasa lebih mudah. Seperti itu. Bagaimana tadi belajarnya? Mudah bukan? Nah, untuk lebih memahami lagi, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Ditulis di buku matematika kalian. Dan jangan lupa tulis caranya. Kemudian nanti ketika sudah, kalian foto hasil tugasnya dan dikirim lewat Google Classroom. Atau kalian bisa kirim lewat WhatsApp. Dan ketika nanti kalian ada kesulitan, boleh kalian japri Bu Guru ya, jika ada pertanyaan. Terima kasih, sampai jumpa.